Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andi Nur Abida dengan NIM 351211070 dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, sebelum masuk pada materi, saya memiliki satu kutipan motivasi. Nah, kutipan motivasi tersebut yaitu prestasi tidak dapat diraih tanpa semangat. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai CSR, maka kita harus mengetahui apa sih definisi dari CSR itu? Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial mereka dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholders berdasarkan dengan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Nah, dengan mengetahui definisi dari CSR, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih manfaat dari CSR itu? Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dalam menerapkan CSR ini, yaitu yang pertama, mendapatkan lisensi untuk operasi secara sosial. Yang kedua, mereduksi resiko bisnis. Yang ketiga, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang keempat, membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang kelima, mereduksi biaya, misal terkait dari dampak lingkungan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Nah, setelah mengetahui manfaat dari CSR, kalian juga harus tahu bahwasannya CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari atas 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, profit atau keuntungan. Prinsip yang kedua yaitu people, yang berarti produk dari sebuah perusahaan harus dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Dan prinsip yang ketiga yaitu planet, yang berarti dampak usaha dari sebuah perusahaan harus baik untuk lingkungan hidup atau bumi tempat kita tinggal. Nah, ketiga prinsip dasar tersebut mengandung makna yang berarti perusahaan harus tetap berorientasi pada keuntungan, namun juga harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan tempat perusahaan tersebut berada. Nah, selanjutnya dalam menerapkan CSR, maka sebuah perusahaan memiliki 4 jenis tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. 4 jenis tanggung jawab tersebut meliputi yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Yang kedua, tanggung jawab legal. Yang ketiga, tanggung jawab etis. Dan yang keempat, tanggung jawab kebijakan. Nah, hal selanjutnya yang harus kita ketahui dalam menerapkan CSR yaitu terdapat 3 motif dalam melaksanakan atau melakukan CSR. 3 motif tersebut yaitu yang pertama, corporate charity, yang kedua, corporate philanthropy, dan yang ketiga, lingkungan. 3 motif tersebut merupakan motif dalam melakukan CSR. Dalam penerapan CSR terdapat argumen yang mendukung terjadinya CSR. Argumen yang pertama yaitu kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah. Yang kedua yaitu
bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna. Yang ketiga yaitu terbatasnya sumber daya alam. Yang keempat, perimbangan kekuasaan dan tanggung jawab. Yang kelima, lingkungan sosial yang lebih baik. Dan yang keenam, keuntungan jangka panjang. Adapun argumen yang tidak mendukung proses terjadinya CSR yaitu yang pertama, tujuan utama bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Argumen kedua yaitu perhatian perusahaan menjadi terbagi-bagi dan tidak fokus. Yang ketiga, biaya keterlibatan sosial. Dan argumen yang terakhir atau argumen yang keempat yaitu kurangnya tenaga terampil dalam bidang kegiatan sosial. Dalam penerapan CSR, terdapat beberapa model penerapan yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan CSR. Nah, model penerapan yang pertama yaitu keterlibatan langsung. Yang kedua yaitu melalui yayasan atau organisasi tertentu. Yang ketiga yaitu bermitra dengan pihak lain. Dan yang keempat yaitu mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Nah, keempat model penerapan tersebut dapat diterapkan oleh setiap perusahaan dalam menjalankan atau menerapkan CSR dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah mengetahui definisi dari CSR, manfaat CSR, prinsip CSR, dan lain sebagainya, kalian pasti penasaran kan bagaimana sih contoh penerapan CSR dalam sebuah perusahaan? Ada banyak contoh yang dapat kita lihat dalam penerapan CSR pada sebuah perusahaan. Namun, pada video kali ini, saya mengambil contoh pada perusahaan minyak swasta nasional. Penerapan CSR pada perusahaan minyak ini dilakukan dengan cara mengubah gas buangan hasil tambang minyak menjadi LPG yang dapat digunakan untuk kompor gas. Kegiatan ini dilakukan karena masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan belum mendapat akses listrik. Jadi, semua kegiatan yang mereka lakukan seperti memasak dan lain sebagainya tergantung pada kayu bakar. Maka dari itu, kegiatan ini dinilai sangat tepat guna karena dapat mempermudah masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mencegah terjadinya penebangan hutan yang dapat timbul karena penggunaan kayu bakar oleh masyarakat sekitar. Nah, itulah tadi materi mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR yang dapat saya bawakan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu dengan melakukan CSR, maka keberadaan perusahaan akan diterima dengan baik dan akan lebih berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, CSR juga makin mendekatkan persahabatan antara perusahaan dengan planet bumi. Dan yang terakhir sekaligus yang paling penting yaitu CSR akan menjamin kelangsungan perusahaan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.